Halo kaum rebahan yang aku sayangi, gimana? Masih betah di rumah nggak? Apa mau ikutan new normal? Yang penting tetap jaga kesehatan, pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak ya. Aku tetap love you. Channel ini khusus buat kamu yang pengen tahu tentang dunia kesehatan. Apa sih hak kita sebagai pasien? Karena aku yakin banget nih, masih banyak yang belum tahu tentang hak dan kewajiban saat menjadi pasien. Kamu, suatu saat pasti pernah sakit dan menjadi pasien kan? Terus malpraktek itu apa sih? Makanya pantengin terus channel ini, jangan sampai di skip. Komunikasi merupakan hal yang penting bagi manusia, membuat manusia terhubung dan memahami satu sama yang lain. Komunikasi yang baik menjadikan kita bersaudara, sedangkan komunikasi yang buruk membuat perselisihan dan kesalahpahaman. Tahukah para pemirsa yang budiman, hampir 95% tuntutan pasien ke rumah sakit dan dokter dikarenakan buruknya komunikasi antara dokter dan pasien. Oleh karena itu, seorang dokter harus memberikan informasi yang sejelas-jelasnya kepada pasien dan keluarga tentang penyakit yang diderita, pemeriksaan yang akan dilakukan, terapi dan tindakan yang akan dilakukan, konsekuensi dan risiko tindakan terapi, alternatif tindakan, prognosis, dan usaha penyelamatan yang akan diambil jika terjadi kejadian yang mengancam nyawa pasien. Tentu saja ini harus berdasarkan ilmu, pengalaman, dan data. Terkadang dokter juga harus mengungkapkan presentasi keberhasilan suatu tindakan dan memperkirakan umur pasien berdasarkan stadium penyakit tertentu. Bukan pramah, cuma berdasarkan data dan penelitian. Kita akan membahas tentang hak dan kewajiban pasien karena dua hal ini sangat penting. Ketika hak dan kewajiban tidak terpenuhi, maka hubungan antara dokter dan pasien bisa bubar jalan. Oke, saya akan berawal dari hak pasien. Pasien berhak memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di rumah sakit. Gimana sih caranya? Jadi ketika kita untuk masuk dirawat, misalnya keluarga kita sakit, kita akan datang ke ruang yang namanya ruang kayak informasi untuk pasien rawat inap. Lalu kita akan disodorkan surat itu berisi mengenai tata tertib rumah sakit tersebut. Jadi itu harus dipenuhi oleh pasien dan keluarganya. Tentu saja hal ini biasanya sudah terstandarisasi di seluruh rumah sakit. Biasanya rumah sakit A dan B biasanya peraturan sama-sama aja karena sudah memang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tetapi kita harus baca semuanya karena itu mengandung konsekuensi. Apa yang kita tanda tanganin harus kita pertanggungjawabkan tentunya teman-teman. Kemudian pasien berhak atas pelayanan yang manusiawi, adil, dan jujur. Jadi gimana sih manusiawi itu? Misalnya nih, kita mau dijahit, ada luka. Misalnya ada luka lah, kita tersayat sesuatu, kemudian kita dijahit. Seorang dokter harus melakukan tindakan bius lokal. Jangan sampai pasien itu merasa sakit. Dan misalnya nih, kalau pada suatu saat kita lagi nyeri, ya kita harus dikasih obat untuk menghentikan nyeri tersebut. Jangan dibiarkan kita tetap kesakitan, karena memang sudah ada obat-obat untuk mengatasi nyeri tersebut, bukan? Kemudian adil, biasanya nggak boleh dibeda-bedain tuh antara pasien BPJS, umum maupun asuransi, semuanya berlaku adil. Di rumah sakit sendiri sudah ada standar pelayanan medis seperti namanya clinical pathway untuk suatu penyakit A, penyakit B, penyakit C, itu sudah ada standar medisnya dan semua pasien harus berhak mendapatkan perawatan yang sama, jujur. Jadi misalnya pasien juga harus mendapatkan kejujuran dari dokter maupun rumah sakit. Misalnya ada obat, bisa pakai obat generic dan paten. Pasien ditawarin aja mau pakai generic atau paten. Yang penting tahu khasiat dan manfaatnya. Kemudian pasien berhak memperoleh pelayanan medis yang bermutu sesuai dengan standar profesi kedokteran gigi, dan tanpa adanya diskriminasi. Semua pasien berhak mendapatkan perawatan yang benar-benar sesuai untuk dia dengan dokter yang sesuai dengan kompetensinya. Oke. Kemudian pasien berhak dirawat oleh dokter yang secara bebas dapat menentukan pendapat klinis dan pendapat etisnya tanpa campur tangan pihak luar. Biasanya sih sekarang rumah dokter-dokter yang sudah independen sekali ya, dia berhak untuk memberikan pendapat klinisnya tanpa campur tangan pemerintah atau politik tertentu seperti itu. Kemudian pasien berhak mengajukan pengaduan atau kualitas pelayanan yang didapatkan. Misalnya nih dokter A ini harusnya kan visitnya misalnya setiap hari, malah nggak divisit hari ini. Dia berhak mengadu. Atau dokter B itu harusnya daftar polinya jam begini, kenapa nggak sesuai dengan jam yang berlaku. Itu bisa
mengajukan pengaduan terhadap rumah sakit. Kemudian pasien berhak memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi. Misalnya begini, seorang pasien tersebut mengidap penyakit dispepsia, tapi dispepsianya ini udah kronis. Dispepsia itu misalnya dia itu makan, kalau makan itu muntah, misalnya setiap makan muntah atau nggak bisa masuk banyak seperti itu. Dan kemungkinan besar kalau dispepsia kronis yang sudah tidak biasanya mual terus tapi nggak ada obatnya, kemungkinan bisa macam-macam ya. Salah satunya ada yang disebutkan akalasia esofagus atau struktur esofagus. Jadi misalnya ada penyempitan di kerongkongan. Jadi pasien itu harus dilakukan tindakan endoskopi. Endoskopi itu akan penteropongan di saluran pencernaannya. Padahal rumah sakit atau dokter ini udah tahu pasien ini harusnya di endoskopi, tapi dokternya malah tidak merujuk ke rumah sakit yang punya endoskopi, tapi malah mengobatin sendiri, yang akan mengakibatkan pasien harus membayar, padahal dia bisa mendapatkan pelayanan yang efektif dan efisien. Malah ujung-ujungnya nanti dia nggak dapat endoskopi, nggak sembuh, malah berlanjut aja obat-obatnya seperti itu, seperti buang-buang uangnya seperti itu. Kemudian pasien berhak atas privasi dan kerahasiaan yang diderita, termasuk data medisnya. Gimana sih maksudnya? Itu misalnya pasien-pasien seperti pasien-pasien HIV gitu kan, namanya disebut B20 seperti itu. Pasien itu berhak untuk dirahasiakan kalau dia menderita penyakit HIV, bahkan kepada istrinya, anak-anaknya. Jadi kita tetap harus menjaga. Kalau memang pasiennya pengen dirahasiain, kita rahasiain, nggak usah ngomong-ngomong ke istrinya atau keluarganya. Kemudian pasien berhak mendapat informasi yang meliputi penyakit yang diderita, tindakan medis yang hendak dilakukan, kemungkinan penyulit sebagai akibat tindakan tersebut dan tindakan untuk mengatasinya, alternatif terapi lainnya, prognosanya, perkiraan biaya pengobatannya. Maksudnya gini, misalnya nih orang tua kita, bapak nih misalnya masuk rumah sakit karena sesak nafasnya tersengal-sengal. Memang bapak ini ada penyakit jantung bawaan, penyakit jantung sebelumnya seperti itu. Kita datang ke rumah sakit sesak nafas, ternyata dokter harus menjelaskan ini sakit apa. Saya sering banget tuh mendapatkan pasien ketika ditanya, Bu sebelumnya pernah dirawat di rumah sakit ini sakit apa ya? Saya nggak tahu dok, sering banget kayak gitu. Harusnya tuh pasien tuh tahu dia tuh sakit apa gitu. Masa dia nggak mau tahu dong pasien dia tuh sakit apa gitu. Dokter harus menjelaskan, Bu ini bapaknya sesak nafasnya karena apa? Apakah karena paru-paru kah atau karena jantung kah? Kalau emang karena jantung dikasih tahu, jantungnya membengkak sehingga butuh nih kita melakukan tindakan alat medis apa. Misalnya kita mau pasang alat bantu nafas yang disambungkan ke ventilator, kita jelasin nih tindakan medisnya. Bu pasien ini butuh pemasangan alat bantu nafas yang akan disambungkan ke ventilator. Pemasangan alatnya seperti ini, kita harus menjelaskan detail alat bantu nafasnya kayak gimana masangnya, caranya gimana, nyambungnya gimana, kemudian apa sih resikonya pada saat dipasang. Bisa pendarahan Bu di sini, bisa gigi goyang, itu bukan aku nakutin, tapi memang komplikasinya harus dijelasin, resikonya harus dikasih tahu supaya nanti kalau terjadi keluarga sudah menerima. Maksudnya bukan membuat nakut-nakuti, tapi memang itu resikonya, setiap tindakan medis selalu ada resikonya. Kita bilang mungkin bisa terjadi pendarahan, bisa terjadi gigi patah, atau pada saat kita pasang dia bisa berhenti jantungnya mendadak, seperti itu bisa jelasin. Karena itu juga dapat pasien juga lebih paham kalau misalnya memang bisa terjadi seperti itu, dan kita juga kasih tahu berapa sih frekuensi persentasinya kejadian itu, berapa besar. Jadi pasien bisa ngira-ngira nih, berapa persen, 50-50 kah bisa gigi goyang, atau 3% aja nih gigi goyang, insya Allah sih aman seperti itu, atau bagaimana. Kemudian alternatif terapi lainnya, apakah ada alternatif yang lebih aman selain pemasangan alat bantu nafas? Kalau memang ada yang lebih aman ya kita lakukan, tapi kalau memang nggak ada jalan lain ya bilang, Bu tapi nggak ada jalan lain, kemudian seperti itu. Kemudian prognosis tuh apakah pasien ini nanti akan cepat sembuh atau malah menuju ke kematian. Kita harus jelaskan sejujur-jujurnya. Misalnya bapak ini sakit jantungnya udah berat nih, udah stadium 4 atau stadium udah berat lah, yang mungkin udah gagal jantungnya udah parah, udah nggak bisa diobatin. Nah, kita terus terang aja, alat bantu nafas ini bukan untuk mengobatin, ini cuma untuk life saving, penyelamatan nyawa. Tapi obatnya memang mungkin bapak ini sudah susah, sudah berat ya, mungkin nanti akan memburuk juga ke depannya. Kita jelasin sejujur-jujurnya. Dan berapa perkiraan biaya pengobatannya. Biasanya ini akan menjelaskan adalah pihak administrasi rumah sakit, seperti itu. Pasien berhak menyetujui atau memberikan izin atas tindakan yang akan dilakukan oleh dokter sehubungan dengan penyakit yang dideritanya, dan pasien pun berhak pula menolak tindakan yang hendak dilakukan terhadap dirinya dan mengakhiri pengobatan serta perawatan atas tanggung jawabnya sendiri sesudah memperoleh informasi yang jelas tentang penyakitnya. Bisa aja nih pasien bilang,
aduh kalau udah berat ya dok, ya udah deh saya mau doain aja atau saya mau bawa pulang aja. Itu bisa-bisa aja terjadi, yang kita harus terima sebagai dokter. Kemudian pasien berhak didampingi keluarga dalam keadaan kritis. Gimana sih berhak didampingi keluarga dalam keadaan terkritis? Misalnya gini, biasanya dokter udah tahu pasien itu udah berat. Misalnya pas dokter-dokter, biasanya dokter di ICU, dokter IGD, dokter ruangan pun udah tahu misalnya pasien itu sudah dalam kondisi berat. Biasanya ditandai dengan tekanan darah yang sudah mulai turun, atau denyut jantungnya sudah mulai turun, melemah, kemudian seperti itu, kesadaran sudah mulai turun. Dan kita juga bisa melihat monitor-monitor yang ada di ICU atau di IGD. Dan kita berhak, dan bukan berhak, kita berkewajiban memberitahu kepada keluarga bahwa pasien perlu didampingi. Jadi misalnya pasien sudah mulai perburukan, kita akan panggil keluarganya, Bu, Bapak, pasiennya sudah perburukan, boleh ditemanin ya, tolong didoain. Kalau orang Islam itu dia bisa dibimbing untuk mengucapkan la ilaha illallah seperti itu. Jadi nanti keluarga membisikkan di samping pasiennya, dan kita bisa jelasin kondisinya udah berat, mungkin boleh panggil keluarga yang lain untuk didoain. Itu memang hak pasiennya untuk mendapatkan seperti itu. Jangan sampai misalnya pasien udah meninggal baru kasih tahu, Bu udah meninggal, kasihan kan pasiennya nggak sempat dibimbing untuk la ilaha illallah gitu kan. Lalu pasien berhak atas keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di rumah sakit. Jadi di rumah sakit biasanya sudah menyediakan petugas-petugas keamanan seperti security dan pintu-pintu otomatis. Jadi keluarga diberikan kartu seperti itu yang ada chipnya, jadi tinggal ditempel di pintu, pintunya akan buka seperti itu. Itu udah berarti udah lumayan lah keamanannya. Jadi itu udah mulai jarang, dan biasanya sudah ada CCTV juga jika terjadi penculikan atau apapun. Sudah jarang sekali terjadi kejahatan di rumah sakit ya karena hal tersebut. Kemudian pasien berhak mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan rumah sakit terhadap dirinya. Bisa aja nih ngasih pengaduan, bikin tulisan tertulis kepada atau lisan kepada pihak marketing supaya rumah sakit itu lebih baik lagi. Jangan diam aja, jangan malah protesnya malah di IT, di elektronik, bilang gitu, nggak usah. Lebih baik kita langsung kasih saran, usul kepada rumah sakitnya, lebih baik seperti itu. Kemudian pasien berhak menerima atau menolak bimbingan moral maupun spiritual. Jadi rumah sakit kadang-kadang menyediakan misalnya seperti pendeta atau ustadz yang akan memberikan bimbingan spiritual kepada pasien-pasien yang membutuhkan. Pasien berhak menerima ataupun menolak. Kemudian pasien berhak menggugat dan menuntut rumah sakit apabila rumah sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata ataupun pidana. Misalnya gini nih, saya mau kasih tahu. Seorang pasien misalnya dia membutuhkan yang namanya alat bantu nafas, seperti tadi pasang alat bantu nafas tidak dilakukan, padahal itu perlu buat pasiennya. Boleh ditanyain kenapa sih bisa nggak dipasang, ada apa itu kan, atau memang dia nggak punya alatnya, itu juga ya itu nggak bisa disalahin. Kalau dia punya alatnya, punya orang yang kompetensi, ya kenapa dilakukan, macam-macam lah seperti itu ya. Berhak lah menggugat, atau dokter atau rumah sakit lalai dia berhak menggugat ya. Kemudian selain ada hak, kita juga harus bahas tentang kewajiban pasien ya. Karena kalau kewajiban pasien ini tidak dilakukan, ya gimana hubungan itu menjadi berjalan dengan baik seperti itu. Bahkan dokter berhak untuk menolak pasien untuk menjadi pasiennya kalau memang kewajiban pasien tidak dilakukan. Pertama, pasien dan keluarganya berkewajiban untuk mentaati segala peraturan dan tata rumah sakit ya. Tadi dibilang bahwa biasanya rumah sakit sudah punya standar tertentu dan memang sudah dilakukan akreditasi dan sesuai perundang-undangan berlaku untuk memperlakukan peraturan tata tertib rumah sakit. Kemudian pasien berkewajiban untuk mematuhi segala instruksi dokter dan perawatan dan pengobatannya. Jadi seperti ini, misalnya pasien disuruh minum obat A malah nggak minum obat A, malah jadinya berbahaya buat dirinya. Atau misalnya gini, pasien habis operasi usus buntu, disuruh oleh dokter bedahnya, Pak, nanti 6 jam Bapak miring kanan miring kiri, duduk atau mulai berdiri latihan jalan, makanya yang ini Pak ya, makanya banyak proteinnya. Pasiennya malah kayak puasa putih, makan nasi putih, terus nggak mau gerak, ujung-ujungnya malah infeksi. Nah, yang disalahin malah dokternya, padahal kan pasiennya tidak mengikuti instruksi dari dokternya, karena kalau kurang gerak bisa bikin gampang terjadi infeksi di daerah luka operasi seperti itu, atau makannya kurang gizi juga gampang sekali terjadinya infeksi di daerah luka operasi. Kemudian pasien berkewajiban memberikan informasi yang jujur dan selengkapnya tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter yang merawat. Jadi kalau misalnya seperti ini nih, kejadian sebelumnya itu tentang pasien corona, jadi dia nggak bilang kalau dia dari luar negeri,
Dia nggak bilang kalau dia sesak nafas, dia batuk, atau dia nggak bilang dulu dia pernah berobat nih di rumah sakit mana, ternyata katanya suspek COVID, dia berobat ke rumah sakit lain, dia nggak ngaku. Ujung-ujungnya dokter, perawat semuanya kena. Itu sebenarnya pasiennya boleh dilakukan, dituntut juga boleh sebenarnya kalau memang mau, tapi kan biasanya jarang ya rumah sakit dokter itu nuntut pasien tuh, nggak pernah kayaknya. Kemudian pasien dan penanggungnya berkewajiban untuk melunasi semua imbalan jasa pelayanan rumah sakit dokter ya, ini memang ya harus ya. Kemudian pasien dan atau penanggungnya berkewajiban memenuhi hal-hal yang telah disepakati atau perjanjian persetujuan telah ditandatanganinya. Jadi setiap ada kita disuruh nulis apapun di kertas itu benar-benar dibaca dengan baik kalau memang harus mau ditandatangani ya, seperti itu. Kemudian kita mau membahas malpraktek kedokteran. Ini benar-benar isu sensitif ya dan berbahaya. Oke, malpraktek sendiri merupakan sebuah kelalaian dari tenaga medis, khususnya dokter atau perawat, dalam mengaplikasikan ilmu pengetahuannya yang mereka miliki saat memberikan tindakan pengobatan atau perawatan terhadap pasien. Dalam dunia kedokteran terhadap resiko medik yang harus dipahami baik oleh pasien, keluarga, hingga penegak hukum. Setiap resiko dari upaya pengobatan harus dipahami dengan baik. Jadi sebelum tadi setiap ada tanda tangan yang harus kita tanda tanganin, izin tindakan segala macam, benar-benar harus dipahami dengan baik ya. Karena itu ada resiko dan komplikasi yang bisa terjadi dalam setiap tindakan medis. Dan kalau kita sudah setuju ya nggak bisa nuntut dong gitu. Di negara maju juga setiap komplikasi tidak bisa dituntut ya, seperti itu, karena memang komplikasi tindakan medis ya memang itu emang ada resiko dan komplikasinya seperti itu. Jadi kita harus bedain nih, apakah ini malpraktek atau ini cuma komplikasi saja gitu. Sekarang saya kasih contoh nih. Seorang pasien bedah saraf, dia ada tumor otak di kepalanya. Kebetulan tumor otaknya tuh dekat banget sama batang otaknya, tapi kemungkinan sembuhnya bisa diangkat dan bisa kembali itu sekitar 50-50 ya, seperti itu. Tapi 50-50-nya pada saat operasi pasien bisa nggak bangun sama sekali, tapi 50% 50 yang berikutnya pasien benar-benar bisa pulih. Nah itu biasanya sudah disetujui sama pasiennya. Kadang-kadang pasiennya udah, aduh saya nggak kuat lagi, saya lebih baik mati daripada saya nanggung kayak gini gitu ya, karena pasti sudah menanggung resikonya. Tiba-tiba pada saat dia bangun, pada saat selesai operasi, selesai dibius, pasiennya nggak pernah bangun ya, seperti itu nggak bisa dituntut karena memang sudah resiko dari operasi itu sendiri. Kemudian seorang pasien pasca operasi amandel terus terjadi masalah, harus masuk ICU akibat aspirasi perdarahan. Jadi dia tersedak lah. Jadi pada saat operasi, selesai operasi kan biasanya dokter sudah ngecek tuh masih ada darah yang ngalir nggak atau apa, semuanya ngecek dari dokter, perawat bedah sampai dengan dokter anestesi itu ngecek. Kalau nggak ada, operasi diselesaikan, di stop, alat bantu nafas dicabut. Kalau memang nanti terjadi perdarahan, itu mungkin bisa juga disebut dengan medical bleeding, jadi pendarahan karena memang kondisi medis tertentu ya. Biasanya nanti dikasih obat. Nah itu kalau memang pendarahan ya nggak bisa dituntut juga, karena itu memang komplikasi setiap operasi amandel, memang ada risiko seperti itu. Dan misalnya sudah dijelaskan di awal. Tapi kalau yang malpraktek nih, yang benar-benar malpraktek, saya kasih contohnya sebagai berikut ya. Di luar negeri itu, namanya Donald Chart, dia memiliki tumor di perut ketika dia berobat ke dokter ahli bedah di Universitas Washington Medical Center Digital pada bulan Juni 2000. Ketika dia kembali, tumornya sudah tidak ada, namun sebuah logam retraktor ketinggalan di dalam perut laki-laki 49 tahun itu. Dokter mengakui kesalahannya karena meninggalkan logam retraktor sepanjang 13 inci dalam perut. Untungnya, dokter mampu mengangkat retraktor tersebut. Masalahnya, pasca pengangkatan, Donald mengalami kesakitan jangka panjang akibat kesalahan tersebut. Rumah sakit setuju untuk membayar ganti rugi sebesar $97.000. Jadi ini memang lalai dokternya. Jadi pada saat habis operasi ketinggalan tuh logam retraktor yang harus buat mengangkatnya itu, malah ketinggalan ya. Biasanya sekarang itu sudah ada standar pelayanan medis yang benar-benar namanya time out surgical, time out. Jadi sebelum operasi, bahkan sebelum pasien masuk rumah sakit, masuk kamar operasi sudah ditandain tuh, tanda luka operasi sebelah mana, kanan apa kiri, tidak digambar yang mana yang mau dioperasi. Sebelum operasi namanya sign in, dokter udah jelasin nih nanti operasinya bagaimana, tindakannya bagaimana, dokter biusnya juga meyakinkan ini nih pasiennya yang ini nih, bukan pasien yang lain, bukan salah pasien nih, udah yakin nih pasien yang ini, mau resikonya ini gitu. Udah siapin butuh transfusi atau enggak. Terus time out tuh sebelum operasi dokter bedahnya menjelaskan tentang apa yang akan dilakukannya sampai dengan komplikasinya. Terus sign out itu dihitung-hitung lagi nih, kapas-kapasnya berapa tadi, terus habis itu kasanya berapa, bukan kapas ya, kasanya berapa, alat-alat medisnya dihitung satu-satu nih.
tadi scalpelnya mana, segala macam itu dihitung, benar-benar dihitung supaya tidak ada kayak yang namanya ketinggalan. Nih, ada seorang veteran Air Force One, Benjamin Houghton, mengalami gangguan di salah satu testisnya. Dia mengeluh sakit dan mengalami penurunan mentalitas dari testis sebelah kiri. Oleh sebab itu, dokter memutuskan untuk menjadwalkan operasi untuk membuang salah satu testisnya karena takut ada kanker. Namun apa yang terjadi? Ternyata apa yang dibuang oleh dokter keliru. Dia justru membuang testis yang sehat, ya ini sebelah kanan. Benjamin Houghton dan istrinya kemudian mengajukan ganti rugi sebesar $200.000 karena kesalahan fatal tersebut. Ya wajar lah, pasiennya marah, orang testisnya yang sakit kiri yang diangkat sebelah kanan, kan berarti kan benar-benar kacau ini sistemnya. Jadi jangan salah ya antara malpraktek sama komplikasi. Kalau komplikasi tadi seperti tadi saya bilang, jadi segala tindakan medis itu selalu ada risiko dan komplikasi. Dan di negara-negara maju pun komplikasi yang terjadi itu nggak bisa dituntut. Yang bisa dituntut itu malpraktek seperti yang tadi saya contohkan. Oke, itu aja. Oke, sebelum tadi yang namanya persetujuan tindakan medis. Jadi sebelum ada tindakan medis kita harus menandatangani surat dulu untuk melakukan persetujuan kepada dokternya. Apakah yang akan disebut dokter tuh harus benar-benar jelasin tadi ini mau tindakannya apa, seperti yang saya contohkan tadi. Harus dilakukan diagnosanya apa yang akan dilakukan, langkah-langkahnya apa, resikonya apa, ada alternatif lain nggak selain ini, bisa ngelakuin yang lain nggak. Misalnya tadi misalnya nih ada pasien dengan batu ginjal kan, pilihannya ada yang namanya masukin teropong di saluran kencing atau dikejutkan namanya SWL, electric shock wave lithotripsy, ya pokoknya SWL lah namanya. Itu harus ditimbang baik buruknya, yang mana yang lebih baik, yang mana yang lebih aman buat pasiennya, seperti itu alternatif risiko namanya. Kemudian sampai dengan kalau misalnya terjadi masalah sampai misalnya di meja operasi tiba-tiba transfusi harus beneran banyak, apa yang harus dilakukan, perlu transfusi, itu harus benar-benar sudah jelasin kepada pasiennya, seperti itu. Dan siapa sih yang harus menandatanganin, siapa sih yang harus menjelaskan? Dokter yang mengoperasi pertama itu dokter yang melakukan tindakan harus menjelaskan, atau dia boleh mendelegasikan kepada dokter umum. Misalnya dokter bedah boleh mendelegasikan kepada dokter umum saat dokter bedah sedang dalam perjalanan menuju ke rumah sakit, bisa. Asal dokter umum ini bisa menjelaskan sebaik-baiknya kepada pasiennya. Kalau dokter umum merasa dia nggak mampu, dia nggak bisa. Biarkan dokter bedah yang jelasin. Kemudian siapa yang harus tanda tangan? Bisa pasiennya kalau pasiennya sadar, atau kalau nggak sadar boleh keluarga terdekat, pertama keluarga kandung segala macam, atau sampai dengan walinya. Dan minimal umur itu 18 tahun atau sudah menikah. Jadi kalau misalnya masalahnya masih di umur 18 tahun itu nggak bisa tanda tangan, atau dia belum menikah, atau di bawah 18 tahun dan dia belum menikah nggak bisa. Tapi kalau dia di atas 18 tahun atau sudah menikah, dia bisa ya tanda tangan untuk persetujuannya. Sekarang tanya jawab kesehatan, tanya jawab tolol-tololan ini. Bikin bodoh nggak? Enggak sih. Yang bodoh itu mencintai dia, yang tidak mencintai kita. Obat pusing paling ampuh. Obat pusing cap 2 bapak di uang duit 50.000, apalagi yang warnanya merah. Mantap. Obat diet yang paling ampuh. Obat diet yang paling ampuh itu adalah putar kepala dari kanan ke kiri atau dari kiri ke kanan, lalu geleng-geleng setiap ada orang yang menawarkan makan atau ketika kita sedang lapar mata. Kemudian ada di kondisi corona yang kini, kita harus menjaga kesehatan mental. Ada 9. Pertama, katakan hal positif pada diri sendiri. Jadi waktu itu saya pernah belajar hipnoterapi. Ada namanya afirmasi. Afirmasi itu kata-kata positif terhadap diri sendiri. Misalnya, karena kata-kata positif ini bisa membuat pikiran kita menjadi positif, lalu imun sistem kita ini bekerja dengan lebih baik, seperti itu. Kemudian tuliskan hal-hal yang patut disyukuri, apa yang patut kita syukuri, misalnya rumah kita, keluarga kita, anak kita, suami kita, pekerjaan, bahkan udara pun harus kita syukuri, matahari pun harus kita syukuri. Coba deh sekali-sekali kalian pencetin satu hidung, sesekkan nafasnya, atau 2 hidung, sesekkan nafasnya, seperti itu. Coba aja, misalnya lagi sakit sehari aja. Jadi sehat itu adalah sesuatu rezeki yang suatu harta yang nggak ternilai lah. Coba kalau kita suatu hari sakit kena cancer aja, aduh, bubar deh semuanya. Tapi tetap aja harus disyukurin. Segala sesuatu ada hikmahnya, seperti itu. Kemudian fokus pada satu hal pada satu waktu. Jadi seperti ini,
Kadang-kadang ibu-ibu ini suka banget ya, misalnya dia lagi nyetrika, dia sambil nonton, sambil gendong anaknya, atau lagi nyuapin anaknya sambil megang handphone lah, gitu-gitu. Jangan ya, itu nggak bagus. Itu membuat kita nggak konsentrasi, pikiran kita jadi semakin mumet, kacau balau gitu. Bahkan makan aja tuh harus kita resapin ya 35 kali kalau sunahnya Nabi. Jadi bener-bener kita rasain tuh rasanya nasinya, ada asin-asinnya, manis-manisnya, itu bahkan bisa bikin kita jadi kurus katanya, obat diet juga. Kemudian terbuka pada seseorang, jadi apapun yang terjadi kita omongin aja sama pasangan atau sama orang tua seperti itu. Kemudian lakukan sesuatu untuk orang lain ya, misalnya kalau kita ngasih sedekah itu kita juga, hati kita jadi semakin lapang kan. Kemudian istirahat, jadi kalau misalnya kita kerja udah siang nih, harus istirahat, diistirahat, jangan diforsir. Istirahat tuh sebentar aja bisa, jadi ambil waktu 10 menit aja buat peregangan, tarik nafas. Tarik nafasnya, ambil nafas 4-5 detik, lalu keluarkan 4-5 detik. Itu lakukan aja selama 10 menit. Biasanya tuh relax lagi, kita bisa bekerja lebih baik lagi. Kemudian tidur tepat waktu. Oke, itu aja tips dari saya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Dah.